Oke, teman-teman, kita langsung review ya. Mikel Merino, Havertz kedua. Kenapa saya bilang ini jadi Havertz kedua ya? Karena dari posisi yang sama, midfield kiri jadi striker gitu ya. Tapi kita akan bahas ya untuk hasil pertandingan kali ini. Bikin deg-degan nggak sih? Siapa yang deg-degan? Bikin deg-degan banget ya, karena sampai di menit-menit akhir nih ya baru bisa mencetak gol. Dan ya akhirnya di baru menit 80-an lah ya, 2-0. Jadi deg-degan sampai menit-menit akhir ya. Udah takut bakal seri 0-0 ini ya tadi pertandingan hari ini. Jadi cukup lega setelah gol keduanya Mikel Merino. Brace 2 gol Mikel Merino membawa kita semakin dekat dengan Liverpool, yang kita harapkan besok kepleset ya lawan Wolves ya. Oke, kita akan bahas statistiknya dulu sebentar. Oke, kita akan buka. Bentar, saya baca dulu dari teman-teman ya. Havertz cedera, Sesko pasti mau ke Arsenal. Ya ini tadi udah ya. Sterling sengaja. Oke, berapa detik? Oke, udah 3. Oke, 3 poin berkah ke Dubai ini. Ya, berkah dari Dubai ya. Oke, kita akan bahas statistiknya dulu. Kita lihat ini ya, di babak kedua ini ya, kita XG-nya naik ya. Jadi saya rasa tadi setelah masuknya Merino dan Calafiori ya, ini XG kita naik ya, jadi 1,47. Mungkin lebih tepatnya dengan keluarnya Sterling kali ya. Mohon maaf banget nih ya Bang Sterling, tapi aduh, Bang Sterling ini tidak step up sih, soalnya ya kalau step up pasti kita puji lah gitu. Tapi ini sayang sekali Bang Sterling ini tidak step up ya. Jadi kita lihat ini expected goals kita naik jadi 1,47. Tadi ya di babak pertama hanya 0,3 sekian. Jadi naik 1,1 expected goals kita. Jadi tendangan kita ke arah gawang jadi lebih berkualitas ya di babak kedua ini. Dengan total tendangan ke arah gawang 10, 4 yang on target, 3 kesempatan besar, 1 yang tidak berhasil menjadi gol. Ya, ini ya tadi di babak pertama itu kalau menurut saya tadi yang Nwaneri tadi juga di babak kedua ini tadi sempet nyaris bikin gol ya, tendangannya kena tiang tadi ya. Luar biasa tadi, tendangannya bagus banget sebenarnya. Sayang sekali kena tiang di sekitar menit 70-an tadi ya. Ini ya sayang sekali dia tidak bisa mencetak gol, tapi saya rasa permainan Nwaneri hari ini ya cukup memuaskan ya. Ya ini kita lihat dari open play kita 1,43 ya. Nah ini jadi ya cukup bagus ya. Secara momentum kita juga menjaga tekanan ke arah Leicester. Ini birunya nyaris nggak ada ya, birunya juga cuma tipis-tipis banget, lebih banyak merahnya. Dan ini diperkuat ya ini tadi ya dengan ball possession kita yang 61% gitu ya. Ini jadi saya rasa hasil yang sangat bagus bagi Arsenal. 2-0 ini membawa kita untuk sementara di ya masih kedua lah ya, selisih 4 poin dengan Liverpool. Kita bikin mereka kepanasan nih ya Liverpool. Jangan biarkan mereka keademan di puncak ya. Kita bikin mereka panas karena semakin dipepet. Semoga dengan kita bikin panas, mereka besok nanti lawan Wolves kepleset nih ya. Kepleset semoga ya. Kita lihatlah ini ya besok bagaimana. Yang pasti nanti malam ini menurut saya yang mungkin pertandingan yang seru ini adalah Manchester City lawan Newcastle ya, setengah jam lagi. Apalagi nih ya yang mau kita bahas. Kita lihat untuk kita lihat untuk penilaian pemain ya. Kita lihat penilaian pemain. Nwaneri mendapatkan bintang ya 8,9. Jadi ini man of the match-nya bagi dari Footmob ya.
Teman-teman boleh silahkan, menurut teman-teman siapa man of the match kita hari ini. David Raya juga hari ini tadi penampilannya cukup luar biasa ya. Ini ada berapa penyelamatan tadi nih? Ada dua penyelamatan penting yang menurut saya tadi juga ada beberapa tendangan yang cukup berbahaya dari Leicester. Untungnya sih kualitas Leicester ini ya ya mohon maaf ya buat pendukung Leicester kalau ada, tapi untungnya bagi kita kualitas penyerangan Leicester ini kualitasnya buruk. Jadi menurut saya tadi ada satu kesempatan yang harusnya bisa menjadi gol ya tadi oleh Justin apa Ndidi tadi ya, yang untungnya itu keluar gitu kan, keluar dari lapangan. Tadi udah mati langkah sebenarnya David Raya ya, di babak pertama tadi ya, udah tadi sebenarnya David Raya udah mati langkah. Untungnya tadi headernya meleset, lumayan ya, walaupun meleset tipis tapi untungnya meleset gitu. Di back ya ini juga cukup solid ya Timber. Saya tadi berharap bisa lihat Ben White turun, tapi ya ternyata tidak turun ya Ben White hari ini. Semoga bisa turun di pertandingan berikutnya. Saya rasa Timber ini udah perlu untuk dirotasi ya, terlalu banyak dia bermainnya ya ini. Tapi sekali lagi ini ya pertahanan kita cukup solid. Di midfield Odegaard, Partey dan Rice tadi juga bermain cukup bagus. Ya saya rasa kita bisa lihat lah ya titik lemah kita ada di mana. Titik lemah kita ada di Sterling ya, satu-satunya yang poinnya warnanya oranye ya, yang dari starter gitu ya. Kalau untuk Calafiori dan Jorginho nilainya oranye karena ya mereka masuknya udah menit-menit akhir ya, jadi nggak terlalu dapat banyak kesempatan. Mikel Merino aja nih yang masuknya di menit ke 69 yang bisa mencetak 2 gol gitu kan. Dan ini Mikel Merino ini ya saya rasa ini ya tadi yang saya bilang ini Havertz 2 ya, Havertz kedua, karena tadi dia dari midfield kiri menjadi striker dengan postur badan dia yang tinggi. Memang Arteta sejak di Dubai ya ini udah ngomong mungkin akan memakai Merino sebagai striker darurat gitu ya. Jadi ini sudah dikatakan oleh Arteta dari Dubai, Merino kemungkinan akan digunakan sebagai striker darurat karena postur badan dia gitu. Dan ya hari ini percobaannya bisa dibilang berhasil ya Merino. Mungkin ke depan untuk pertandingan besok kita melawan siapa ya? Besok kita melawan, setelah lawan Leicester kita akan lawan West Ham. Mungkin akan dicoba sekali lagi ya Merino ini untuk starter, atau mungkin juga untuk apa ya? Untuk pengganti gitu kan di babak kedua. Tapi saya rasa Merino untuk lawan West Ham besok bolehlah dicoba sebagai starter ya untuk striker. Ya nggak tahu lah ini, tapi saya rasa patut dicoba lah Merino ini ya. Apalagi dengan hasil 2-0 hari ini di mana dia bisa mencetak brace. Oke, kita baca dulu ini komentar dari teman-teman ya. Oke. Bentar, Merino bentar, dari mana kita mulai tadi ya? Oke. Berapa detik? Oke. Pinjam Sterling blunder. Menurut saya sih nggak blunder lah ya. Bukan blunder dalam artian kita dapat murah gitu loh. Sterling ini kita dapat murah banget. Jadi kita cuman bayar 150.000 pound per pekan. Nggak ada pakai biaya peminjaman, nggak ada biaya peminjaman. Jadi benar-benar free ya secara transfer fee-nya ini benar-benar free, nggak ada biaya peminjaman, nggak ada loan fee-nya itu. Kita hanya bayarin gaji dia setengah dari gaji dia di Chelsea. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang blunder sih enggak. Saya ngerasa bahwa Sterling ini sebagai pengisi jumlah. Jadi bukan pemain yang kita butuhkan ya, tapi pemain pengisi jumlah, sebagai orang yang untuk ngisi jumlah doang, biar ada yang bisa dirotasi kalau kita udah unggul gitu ya.
sebenarnya bagus. Sterling itu kalau udah, jadi misalkan kita udah menang 1-0, 2-0, lalu masukin Sterling, menurut saya dia posisinya di situ sebagai pemain pengisi jumlah masuk ya. Jadi masuk. Cuman menjadi problem adalah karena kita sekarang ini penyerang kita banyak yang cedera. Jadi akhirnya Sterling ini harus dipakai sebagai pemain starter gitu loh. Ya, jadi kalau dibilang blunder menurut saya enggak sih ya. Nah, ini jadi ya cuman ya dia nggak bisa gitu loh sebagai pemain yang diandalkan, ini nggak bisa gitu. Sterling ini nggak bisa jadi pemain yang diandalkan. Itu aja. Tapi bahwa dia sebagai pengisi jumlah, dia pemain yang cukup lah gitu, sebagai pemain pengisi jumlah gitu ya. Habis Sterling terbitlah terang. Ya gitulah. Semoga Liverpool kalah, amin. Ya seri juga udah cukup bagus lah ya. Dari awal bertanya-tanya kemana Calafiori dan Merino kalau dipasang dari kick-off. Saya rasa ini untuk kenapa Calafiori dan Merino baru dipakai di babak kedua gitu ya. Arteta ingin mencoba dulu tim inti, dalam artian memang pemain yang pada posisi sebenarnya. Jadi saya rasa Arteta nggak mau coba-coba di posisi starter gitu kan. Jadi untuk posisi starter saya rasa nggak mau coba-coba dulu gitu. Jadi memang pakai pemain intinya ya, pemain yang dia memang bukan percaya lah, tapi bahwa pemain yang ya pada posisi sebenarnya lah gitu. Nah ini harapan Arteta kayaknya ya, ini kalau yang saya lihat gitu kan, harapan Arteta adalah ya kita bisa unggul 1-0 baru nanti dia masukin Merino ini untuk coba-cobanya itu. Jadi kalau Calafiori sih saya rasa memang dengan Miles Lewis Kelly ya. Karena Miles Lewis Kelly sekarang juga lagi inform banget, performanya lagi bagus banget. Jadi Calafiori diplot sebagai rotasinya Miles Lewis Kelly gitu. Nah, jadi di situ untuk Calafiori. Tapi untuk Merino saya rasa Arteta tidak mau melakukan eksperimen dari awal, dari starter ya. Eksperimen ini dia lakukan ya tadi. Harapannya tadi sebenarnya kalau saya lihat harapannya Arsenal udah unggul 1-0 baru dia coba lakukan eksperimen. Dan tadi ternyata karena masih 0-0 ya udah dia cobain aja. Karena kalau didiemin tadi juga kita udah ngerasa lah kalau didiemin pada posisi seperti itu ya pasti tetap akan 0-0. Jadi akhirnya tadi di menit 69 Merino masuk gitu ya. Merino cocok buat striker, heading dan instingnya bagus. Ya semoga nanti kita lihat melawan West Ham apakah akan jadi starter ya. Harus sering 2 rotasi mencegah cedera. Nah, ini nih rotasi ini yang saya bilang ini saya mau bahas ini untuk masalah rotasi ini, untuk masalah cedera ini. Tapi secara singkat saya merasa bahwa ini Arsenal kemarin ini sedang melakukan perjudian di jendela transfer ya, dan perjudiannya gagal. Ini walaupun kita hari ini kita menang, tapi saya ngomong bahwa jendela transfer Januari kemarin kita melakukan perjudian, tidak membeli pemain dengan harapan membeli pemain di jendela transfer musim panas, pemain yang benar-benar kita pengen. Perjudian ini sudah gagal menurut saya ya, dan ini harus menjadi satu introspeksi bagi manajemen Arsenal. Oke, aku harap kedepannya Arteta nggak tell me bang Arsenal di hati, Arsenal di nanti. Saya rasa sih nggak tell me lah ya, cuman memang ya untuk masalah pembelian pemain ini bukan dari Arteta doang gitu ya. Masalahnya ini memang dari pemilik gitu loh. Ya dari CEO, dari pemilik yang kayaknya ini nunggu jendela transfer musim panas gitu ya. Nggak nyangka Merino, saya juga nggak nyangka gitu kan, dan ternyata bisa bagus Merino Odegaard. Oke, ya jelas deg-degan beneran nih bang, sampai minum-minum terus Merino MVP gitu ya. Oke, lawan Arsenal pada main parkir semua pastilah dari Newcastle, karena kita memang terkenal sebagai tim yang menyerang dan serangan kita juga terkenal bagus. Jadi ya tim-tim akan berusaha main parkir bus lawan kita. Kayaknya mending El Gasing ketimbang Sterling.
Ya Anthony sekarang lagi bagus ya di mana sih Anthony? Ya dia lagi bagus nih sekarang gitu kan. Tapi kan siapa yang nyangka gitu loh. Striker bayangan. Ya kita mainnya false nine memang ya dari dulu gitu. Merino harus starter ya. Semoga nanti kita lihat. Saya rasa dia pantas untuk dicoba sebagai starter besok ya lawan West Ham. Saya rasa pantas. Dia sudah membuktikan bahwa hari ini dia bermain cukup bagus sebagai striker. Jadi saya rasa pantas dia untuk dicoba sebagai starter besok lawan West Ham. Alhamdulillah, ya sama-sama alhamdulillah, puji Tuhan kita juga bisa menang. Tadi jujur tadi saya pas 1-0 itu tadi saya lagi ngajak doa, bukan, anak saya ngajak doa malam ya kan, sebelum tidur kita doa malam dulu. Tadi makanya saya tutup tadi waktu 1-0 saya nggak lihat gitu kan. Jadi tapi saya tadi ya saya bawa doa lah. Semoga bisa gol Arsenal. Begitu selesai doa itu keluar peringatan dari handphone saya, Arsenal gol. Ya puji Tuhan lah ya. Ya inilah gitu kan. Ternyata harus dibawa doa dulu supaya jadi gol. Kejadian ini tahu Merino bisa buat rotasi sama Havertz. Ya ini dan saya rasa sih ini rotasinya bukan sama Havertz ya sekarang, karena Havertz kan cederanya sampai Agustus. Jadi ya ini masih lama lah. Saya rasa ini rotasinya kali ini adalah dengan Trossard gitu kan. Trossard untuk yang di center gitu kan. Nah masalahnya yang di kiri nih. Sekarang di kiri siapa? Jadi yang bisa dipakai gitu kan. Saya rasa harus ada rotasi juga tadi dengan Nathan Butler Oyedeji ya. Nathan Butler Oyedeji itu saya pikir tadi akan dicoba hari ini, tapi ternyata dia tidak dapat kesempatan, malah tadi Tierney ya yang dipasang untuk menggantikan Trossard gitu. Saya rasa sub Trossard bolehlah Oyedeji gantiin Nwaneri, tinggal Arteta berani atau enggak. Dia juga udah lumayan tua lah Oyedeji ya, maksudnya udah ya kalau kita ngomong sebagai pesepak bola ya maksudnya udah tua gitu, tapi kalau sebagai pemain yang masih muda banget lah sebagai manusia. Sama Merino bisa jadi false nine, soalnya dia kayak di Nottingham nggak bagus sprint tapi penempatan di depannya dan headernya oke. Ya baguslah tadi ya ini hari ini percobaan Merino sebagai center forward ya, bukan striker, center forward sebagai false nine, sebagai nomor 9 palsu. Ya itu cukup bagus hari ini. Ya, saya rasa itu aja ya teman-teman yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk di like ya teman-teman. Untuk hari ini. Terima kasih nih yang udah nonton. Terima kasih yang udah nemenin dari tadi ya jam 7:30 ya. Saya tadi pakai handphone dulu, pindah ke PC gitu ya, karena tadi masih dipakai PC-nya, masih dipakai anak saya untuk belajar. Ya, saya rasa sekian dulu ya untuk live kita hari ini dan review pertandingan. Kita tunggu besok. Saya akan nongkrong besok sih di channelnya Liverpool tuh ya, di Red Ales TV. Saya mau nongkrong di sana besok lah untuk ngelihat Liverpool ya. Semoga Liverpool kepleset ya. Kita ya bukan gimana-gimana lah ya, karena kita kan pendukung Arsenal. Kita berharap semoga Liverpool besok bisa kepleset di saat melawan Wolves ya gitu. Ya jadi itu aja sih dari saya. Terima kasih nih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe. Sebentar, oke ya. Saya akan tutup dulu untuk live kita hari ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.